Sesawi Kur Yesu channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal Bedekmana Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, sahabatku muda dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, selalu beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan, dan rahmat kesejahteraan sahabatku. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, sahabatku muda dan saudara-saudaraku semuanya. Pada kesempatan ini, tepatnya pada hari Selasa, pekan biasa ke-26 ini sahabatku, kita mau bersama-sama kembali mendengarkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 9 ayat 51 sampai dengan 56. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita satukan hati dan pikiran kita, supaya dengan kesungguhan hikmat sukacita sahabatku, kita boleh dan mau terima firman Tuhan. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke sorga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi, lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia, karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, sahabatku muda dan sahabat-sahabatku semuanya. Mari kita lihat kembali penggalan firman dalam Injil pada kesempatan ini sahabatku. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia. Sahabatku, salah satu kenyataan yang mungkin sulit untuk diterima dalam hidup ini adalah ketika kita ditolak dengan berbagai alasan. Entah itu ditolak karena pekerjaan, entah itu karena pendidikan, relasi dengan pasangan, atau bahkan dengan keluarga kita sendiri, atau bahkan ditolak cinta kita, sahabatku yang terkasih. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, sahabatku muda dan sahabat-sahabatku, pengalaman ini tentu membuat kita merasa sedih ya, kecewa, marah sejadi-jadinya sahabatku, atau bahkan menganggap bahwa ini adalah akhir dari segalanya sahabatku. Sahabatku yang terkasih, situasi seperti ini mungkin akan membuat rutinitas hidup kita menjadi berantakan loh, dan tentu merusak relasi kita dengan Tuhan. Sahabatku yang terkasih, pengalaman ditolak juga pernah dialami oleh Yesus sahabatku. Ia ditolak oleh orang-orang Samaria karena perjalanannya menuju Yerusalem sahabatku. Kedua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes sangat marah akan kenyataan ini dan bahkan ingin menurunkan api dari langit untuk membinasakan mereka sahabatku. Lalu lantas apa yang dilakukan oleh Yesus? Ia berpaling dan menegur kedua muridnya dan pergi ke desa yang lain sahabatku. Sahabatku yang terkasih, Yesus tidak mengutuk orang-orang Samaria seperti yang dilakukan kedua muridnya sahabatku. Yesus tidak membenci orang yang telah menolaknya sahabatku. Kita sungguh bisa belajar dan meneladan sikap Yesus dalam menghadapi situasi seperti ini loh. Di mana Yesus tidak marah ketika ditolak, dan bahkan Yesus mengajak orang lain untuk tidak mengutuk mereka yang menolaknya sahabatku. Sahabatku, memang tidak mudah bagi kita, tetapi rahmat Tuhan selalu menyertai.
Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, mari kita tutup renungan singkat ini, kita satukan dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk tidak mudah mengutuk dan membenci orang-orang yang membuat kami marah dan kecewa. Semoga kami sungguh-sungguh menjadi saudara bagi sesama, ya Tuhan. Pakailah hidup kami menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami, ya Tuhan, terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, terima kasih banyak sahabatku. Kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita belajar, kita menimba lebih jauh dari firman Tuhan. Sahabatku, mari sahabatku yang terkasih, kita sungguh diajak untuk selalu mengasihi. Kita diajak untuk tidak membenci, sahabatku. Kita diajak untuk selalu memberikan cinta kasih. Maka sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan, sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye, berkah dalam. Tuhan memberkati.